Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat Bacukiki menutup akses wisata Lapa Angi. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasan. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, pegiat HIV Kota Parepare mengajak masyarakat dalam pencegahan HIV sedini mungkin dalam rangka memperingati HIV/AIDS sedunia. Para pegiat ini berkampanye dengan cara membagikan pita merah kepada pengendara yang melintas di perempatan Jalan Bau Masepe menuju Jalan Karaeng Burane. Para penggiat HIV/AIDS di Kota Parepare berkumpul di depan patung Cinta Habibie Ainun dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2021 pada Rabu 1 Desember 2021. Para penggiat ini berkampanye dengan cara membagikan pita merah kepada pengendara yang melintas di perempatan Jalan Bau Masepe menuju Jalan Karaeng Burane. Selain itu, mereka juga mengedukasi terkait AIDS melalui selembar kertas yang berisikan pengetahuan mengenai AIDS, baik pencegahannya, bahaya yang ditimbulkan, maupun penanganannya. Ketua Penggiat HIV/AIDS Kota Parepare Abdul Rizal mengatakan, dalam rangka Hari AIDS Sedunia, penggiat HIV Kota Parepare yang tergabung dari Perhimpunan Konselor HIV Indonesia Cabang Kota Parepare, Yayasan Pendamping Kesehatan Terpadu, Pendamping Orang dengan HIV/AIDS atau ODA, 4 rumah sakit yang memiliki care support and treatment di Kota Parepare, 6 puskesmas sekota Parepare, serta mahasiswa Akbar Fatima. Ia menjelaskan, di Parepare pelayanan ODA sangatlah berkualitas, dibuktikan dengan banyaknya daerah tetangga yang datang ke Parepare untuk pelayanan ODA karena tidak ada diskriminasi. Ia pun mengajak masyarakat ketika berisiko agar berkunjung ke Vaskes untuk tes HIV agar mendeteksi dini apakah terinfeksi ataupun tidak. Parepare yang terdiri dari Yayasan Pendamping Kesehatan Terpadu, kemudian Perhimpunan Konselor HIV, kemudian seluruh Vaskes kesehatan yang ada di Pare, rumah sakit, 4 rumah sakit, puskesmas, termasuk ada dari perwakilan daripada mahasiswa berkumpul di patung Cinta Habibie ini dalam rangka Hari AIDS Dunia. Apa sih yang ingin disampaikan kepada pengendara ini? Dalam rangka Hari AIDS Sedunia, kami mengajak kepada masyarakat Kota Parepare, mari bersama-sama tanggung jawab ending AIDS 2030 bukan hanya pada pemerintah, tapi kepada seluruh komponen masyarakat. Jadi masyarakat berperan sangat penting terhadap pengendalian HIV/AIDS. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi ending AIDS 2030 yaitu bagaimana menurunkan angka infeksi HIV baru, kemudian menurunkan angka kematian daripada AIDS, dan yang ketiga yaitu menurunkan stigma diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Sementara itu, angka HIV tahun 2019 sebanyak 43 orang, pada tahun 2020 sebanyak 34 orang. Sedangkan tahun ini per Oktober 2021 ada penurunan kasus, sekiranya 24 orang yang terbagi beberapa populasi kunci. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tahun 2022 mendatang pemerintah kota menargetkan anggaran pendapatan daerah Kota Parepare dapat mencapai 906,10 miliar rupiah. Hal tersebut telah disepakati pada rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD bersama pemerintah daerah. Kota Parepare menargetkan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 mencapai 906,10 miliar lebih dan belanja daerah mencapai 923 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2022 pemerintah Kota Parepare yang telah disetujui bersama DPRD Kota Parepare dalam suatu sidang paripurna belum lama ini. Sebagaimana disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH yang diwakili Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim. Dari hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kota Parepare tahun 2022 yang disepakati pada sisi pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapat sah sebesar 106,10 miliar lebih. Untuk anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga sebesar 923,23 miliar lebih.
Untuk penerimaan pembiayaan adalah sebesar 25,15 miliar lebih, sedangkan anggaran pengeluaran sebesar 8,1 miliar lebih. Dari hasil pembahasan rancangan kerja tentang APBD Kota Parepare tahun anggaran 2022 yang kita sepakati ini, terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dan perubahan-perubahan yang telah disepakati bersama dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, pada sisi pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dimana direncanakan pada APBD tahun anggaran 2022 menjadi sebesar 906,10 miliar rupiah lebih. Kedua, untuk anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, yang belanja tidak terduga yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran 2022 ini adalah sebesar 923,23 miliar rupiah lebih. Yang ketiga, anggaran penerimaan pembiayaan adalah 25,15 miliar rupiah lebih, sedangkan anggaran pengeluaran pembiayaan adalah sebesar 8,01 miliar rupiah lebih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan saya pada kesempatan ini. Dengan ditetapkannya APBD 2022 ini, pemerintah kota berharap penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik di masa yang akan datang dengan dukungan anggota Dewan yang terhormat. Apa yang diprogramkan dan direncanakan dapat berjalan secara optimal guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia, Akademi Keperawatan atau Akper Fatima Parepare melaksanakan penyuluhan kepada para remaja terkait bahaya HIV/AIDS. Kegiatan ini dilaksanakan di SMP Frater, Kota Parepare. Puluhan peserta didik SMP Frater Kota Parepare mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan Akademi Keperawatan atau Akper Fatima Parepare dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak oleh Akper Fatima Parepare di sejumlah sekolah menengah pertama tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran para peserta didik terhadap wabah AIDS yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Kami sedang berada di SMP Frater Parepare, Jalan Veteran. Kami hari ini datang ke sini bersama dengan mahasiswa dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, dan secara serempak mahasiswa Akper Fatima Parepare menyelenggarakan penyuluhan bersama di semua sekolah-sekolah menengah pertama saat ini dan memberikan penyuluhan kepada semua remaja-remaja untuk bisa mencegah atau menangkal terjadinya penularan HIV pada mereka. Pengetahuan ini penting karena mereka orang muda yang merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap kejadian atau terinfeksi virus HIV ini. Oleh karena itu, pengetahuan ini penting untuk mereka, tetapi juga penting untuk mereka sebarluaskan kepada teman-teman dan keluarga terkait dengan HIV, sehingga generasi kita ini, generasi muda kita ini menjadi generasi yang tangguh. Dengan demikian negara kita akan menjadi negara kuat dan tangguh. Terima kasih. Penyuluhan seperti ini dianggap penting bagi remaja, sebab remaja merupakan salah satu kelompok yang rentan terinfeksi. Wakil Pembina OSIS SMP Frater Parepare berharap melalui kegiatan ini bisa menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan informasi mengenai penanggulangan penyebaran virus HIV. Tadi itu dari Akper Fatima tentang penyuluhan HIV tentang bagi anak-anak bagaimana perkembangan, karena penyakit ini sangat berpengaruh besar di Indonesia, bahkan di tempat kita juga. Maka ada itu diimbaukan kepada anak kita yang di bawah umur, maka itu sangat penting diketahui supaya jika dewasa nanti sudah tahu apa itu HIV. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, pasca kejadian meluapnya air sungai Lapa Angin sehingga menyeret para pengunjung yang mengakibatkan hilangnya 3 nyawa, Saharuddin Camat Bacu Kiki menutup akses wisata permandian Bacu Kiki. Hal ini ditempuh mengingat kondisi cuaca yang terkadang tidak dapat diprediksi. Wisata permandian Embung Marilaleng dan Sungai Bilalange ditutup.
Langkah ini diambil pemerintah Kota Parepare, Kecamatan Bacukiki, pasca kedua wisata permandian ini merenggut 3 nyawa akibat air bah yang meluap dan menyeret pengunjung. Camat Bacukiki Saharudin mengatakan, dalam setahun pada setiap musim hujan, di wilayahnya memang kerap terjadi banjir yang disebabkan air sungai meluap. Melihat cuaca saat ini tak menentu, langkah untuk menutup tempat wisata pun dilakukan agar tidak ada lagi terjadi musibah seperti yang menimpa 1 pelajar dan 2 mahasiswa yang menjadi korban beberapa hari yang lalu. Kan karena apa? Selama masa hujan, curah hujan yang begitu deras ini kita tutup terus. Kita tutup terus ya karena apa? Itu tadi bisa walaupun tidak terlalu deras hujan di sini, tetapi kalau kita lihat ke atas karena mungkin kurang lebih 10 km panjangnya nih ke hulunya, kapan gelap di sana walaupun tidak hujan di sini bisa jadi langsung ada air bah tiba-tiba. Itu mungkin kita ambil inisiatif selaku aparat pemerintah terdepan untuk tidak terulang lagi kejadian kemarin di 2 tempat ini, Sungai Lapang dengan Sungai Bilalang, sehingga kedua tempat ini kami tutup sementara. Saharudin juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak dulu pergi ke sungai di saat musim hujan ini. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Multitasking khususnya bagi para wanita yang bisa melakukan banyak kegiatan dalam satu waktu ternyata memiliki dampak negatif. Hal inilah yang menjadi pembahasan pada pelatihan mental health Dharma Wanita Persatuan Parepare. Dan pemirsa, seperti apa pembahasannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tuntutan multitasking bagi wanita ternyata memiliki dampak negatif. Hal itu menjadi salah satu pembahasan pada pelatihan dengan tema menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 yang digelar Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare di Gedung Balai Ainun pada Kamis 2 Desember 2021. Dosen psikologi UNM Asniar Humas yang menjadi pemateri memaparkan multitasking yang menuntut khususnya ibu-ibu melakukan banyak kegiatan dalam satu waktu berdampak negatif. Menurutnya, fokus bisa menjadi terganggu dan berdampak kepada emosi di dalam diri dan justru lama-lama akan mengganggu kinerja otak. Pada umumnya ibu-ibu itu kan mudah untuk mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Nah, kegiatan-kegiatan yang begitu banyak pada satu waktu itu sebenarnya bisa membuat respon-respon kita itu tidak tepat, tidak adekuat. Kalau itu sudah terbiasa, kita sering memberi respon otomatis yang bisa berdampak negatif. Sebagai contoh ya, kita lagi menyetir motor ya atau mobil, terus tiba-tiba ada yang menyalip. Dalam keadaan orang sudah terbiasa multitasking dengan berbagai aktivitas, dampaknya itu bisa membuat kita memiliki pemikiran atau perilaku yang otomatis begitu, atau kita membatin dalam hati seperti itu sambil marah-marah. Nah, hal-hal seperti itu bisa menimbulkan dampak yang buruk kalau terus-menerus seperti itu. Kemampuan untuk menyelesaikan misalnya tugas-tugas yang butuh untuk fokus juga menjadi terhambat. Wakil Ketua DWP Haniarti mengatakan, materi tersebut diambil berdasarkan tema pusat yang dilakukan secara serentak. Menurutnya, kesehatan mental sangatlah penting apalagi saat di masa pandemi, begitu banyak batasan dan tantangan yang mesti dihadapi. Dia pun berharap dengan ini anggota DWP bisa lebih berbahagia dengan mengetahui mental health. Dharma Wanita Pusat ya, dari Bengkulu itu mengangkat tema yang seragam. Jadi kenapa kita mengangkat tema ini? Itu karena kesehatan mental yang kita kondisikan pada kondisi pandemi sekarang ini. Banyak orang yang karena kondisi sekarang banyak yang merasakan dampak dari pandemi ini. Jadi misalnya ada yang disebut dengan stres psikologi. Nah ini yang banyak terjangkit pada masyarakat ya. Makanya kita mengangkat tema ini untuk memberikan wawasan kepada ibu Dharma Wanita bagaimana memahami dan bagaimana mencegah daripada kesehatan mental ini terjadi. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan.
Perekaman EKTP dengan sistem mobile terus digencarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bahkan data hingga saat ini perekaman KTP elektronik Kota Parepare telah mencapai 99,4% dan perekaman KIA telah mencapai 74,42%. Hingga 1 Desember kemarin, capaian perekaman KTP elektronik bagi wajib KTP elektronik telah mencapai angka 99,04%. Sedangkan untuk capaian perekaman KIA yang ditargetkan 85% di tahun ini sudah mencapai angka 74,42%. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Meski demikian, Adi Hidayah Saputra mengungkapkan pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar target tersebut bisa terpenuhi. Salah satunya melakukan pelayanan perekaman kartu identitas anak secara mobile di sejumlah sekolah, seperti yang dilakukan baru-baru ini di UPTD SD Negeri 84 Kota Parepare dan mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Menurut kami sangat memudahkan, apalagi di masa pandemi, siswa tidak perlu lagi ke kantor distrik Capil untuk foto rekam untuk KIA. Tapi langsung ke sekolah ini sangat memudahkan bagi kami dan sangat berterima kasih mewakili pihak sekolah kepada Distrik Capil untuk kegiatan ini. Terima kasih banyak. Adapun jumlah layanan penerbitan KIA yang berhasil dilayani tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare di UPTD SD Negeri 84 pada Rabu kemarin, yakni sebanyak 77 KIA. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tak hentinya Wali Kota terus mengingatkan kepada para warga Parepare terkait pentingnya vaksinasi. Hal ini pula disampaikan pada saat penyerahan bantuan sosial kepada keluarga prasejahtera baru-baru ini. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH kembali mengingatkan pentingnya melakukan vaksinasi bukan hanya untuk diri sendiri namun juga bagi orang lain. Hal tersebut diungkapkan di sela penyerahan bantuan sosial secara simbolis bagi keluarga prasejahtera, kelompok usaha bersama dan industri kecil menengah yang dilaksanakan di lapangan tenis indoor Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare beberapa hari yang lalu. Wali Kota Parepare yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan ini mengatakan, walaupun pemerintah Kota Parepare sudah mampu mengendalikan penyebaran COVID-19, akan tetapi tetap perlu waspada apalagi saat ini sudah muncul varian baru yang bernama Omikron. Hal lainnya, Wali Kota 2 periode ini berharap warga semakin patuh dan taat pada protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Saya menyampaikan juga pada kesempatan ini, gunakan kesempatan bahwa alhamdulillah Kota Parepare ini sudah mampu, sudah bisa mengendalikan penyebaran COVID. Sudah mampu. Tetapi tetap diwaspada. Saya senang sekali. Bunyi mana? Pakai masker nanti. Ini salah satu upaya membantu program pemerintah. Memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait penyebaran virus corona itu. Pakai masker dan jangan lupa cuci tangan dan yang tidak kalah pentingnya ya vaksin. Nah, jadi gimana wargaku ini mana teman-temanku aja lalu taramu tidak divaksin. Jangan mendengarkan berita-berita yang keliru. Apalagi sekarang ini pemerintah pusat sudah waspada angka si jenis virus baru, angka sejenis virus baru, angka itu lalu dikasihkan. Karena virus baru ini yang dinamakan Omikron apa ya? Itu 5 kali lebih dahsyat penyebarannya. Nah, kita tahu. Jadi, kita bantu kasih jajaran Dinas Kesehatan dan jajaran pihak-pihak yang terkait jangan tidak divaksin. Nah, melokam makutana. Walaki hadiah. Siapa yang berani angkat tangannya yang belum divaksin? Niga DP vaksin. Pada acara tersebut, Wali Kota 2 periode ini memanfaatkannya untuk bertanya ke sejumlah warga yang belum melakukan vaksin, disertai alasan belum divaksin, dan kepada warga yang berani jujur diberikan hadiah. Sama tekanan. Berapa tekanan darah? 200/100. 200/100. Tapi kalau dikunjungi nanti petugas sudah bisa divaksin, kalau mau divaksin. Nah, vaksin itu banyak lebih mahal. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, diduga karena kelaparan, seekor biawak sepanjang 1,5 meter masuk ke sebuah ruko penjual ponsel di Jalan Andi, Makassau. Reptil ini langsung mengacak-acak meja makan sebelum diamankan petugas pemadam kebakaran. Seorang ibu hamil pemilik toko ponsel ini pun dibuat panik bukan kepalang. Setelah biawak sepanjang 1,5 meter ini tiba-tiba saja muncul dari selokan dan masuk ke rumahnya, yakni di Jalan Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu 1 Desember 2021 siang. Reptil ini langsung mengacak makanan yang ada di meja makan. Petugas damkar dan penyelamatan pun langsung melakukan evakuasi terhadap biawak ini. Saat akan ditangkap, biawak bersembunyi di bawah lemari. Biawak berhasil dievakuasi oleh petugas dengan menggunakan stik khusus penangkap reptil. Warga dan warga yang melapor itu seorang ibu hamil. Jadi dia kaget, takut, sehingga dia menelpon tim damkar dan kita sampai di lokasi. Kita menemukan biawak di bawah lemari, lagi makan. Jadi proses kita evakuasi di Tindak alhasil kita bisa tangkap dan dibawa ke kantor dinas damkar. Nah, kira-kira kenapa Pak? Penyebabnya itu kemudian biawak itu masuk Pak? Ya, terjadinya biawak masuk itu karena barangkali dia mencari makanan. Dia lapar, dia masuk di rumah warga dan melihat si pemilik toko dan berteriak dan melapor ke dinas damkar. Itu ukuran biawaknya sendiri berapa? Kurang lebih 1 meter. Ya. Dan sampai di lokasi kita sudah bisa tangkap dan dibagi. Kira-kira kalau biawak menggigit itu Pak, bahaya tuh Pak? Kalau dilihat dari situasi besar kecilnya, kalau itu sudah besar, itu bisa sudah beracun. Kalau dia menggigit itu bisa memberikan racun kepada kita. Hewan melata ini langsung dievakuasi oleh petugas untuk dilepas liarkan ke habitatnya, yakni di hutan yang jauh dari pemukiman warga. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Ustadz Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.